Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana rembulan. Apabila terjadi gerhana matahari di dalam suatu daerah, karena tidak mungkin gerhana matahari atau gerhana rembulan itu ya satu dunia mengalaminya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau di sini siang, di belahan daerah yang lain malam. Kalau di sini malam, di belahan negara yang lain siang. Sehingga gerhana itu di beberapa tempat terlihat, di beberapa tempat yang lain tidak terlihat. Apabila dengan waktu yang sama, malam, ya, kemudian atau siang dengan waktu yang sama, yang dimungkinkan untuk melihat, maka terjadilah di daerah tersebut gerhana. Yang memang di daerah tersebut dilewati atau terjadi gerhana, disunahkan untuk sholat. Adapun tempat yang memang tidak terjadi gerhana, ya maka tidak disunahkan untuk sholat. Ya, begitu. Sunnah sholat itu ketika memang terjadi gerhana di daerah tersebut. Baik itu gerhana rembulan atau matahari yang total, setengah, apalah pokoknya. Yang penting ketika terjadi gerhana, maka disunahkan untuk sholat. Kapan waktunya tersebut? Waktu sholat gerhana mulai dari adanya perubahan. Ya, ketika berubah, baik itu matahari ataupun rembulan, ya, ada sedikit gelap, maka dimulailah di situ waktu untuk menjalankan sholat. Sebagaimana dianjurkan untuk menjalankan sholat, maka disunahkan juga untuk mandi menjalankan sholat gerhana tersebut. Paham? Jadi mandi, waktunya mandi itu pun ketika sudah masuk waktu sholat gerhana, yaitu mulai wujud taghayyur, ya, sampai al-injila, sampai menjadi bersinar terang lagi, ya, seperti semula. Ya, itu waktu daripada sholat gerhana, baik itu sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana rembulan. Nah, sholat gerhana dilakukan 2 rakaat, sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Dalam 1 rakaat ada 2 berdiri dengan 2 ruku'. Dzi raka'atani wa qira'ataini hawat ruku'aini wa qamataini. Kemudian yusannu tadwilu iqtiral qaumati wa subhat rak'ati wa sajdati. Disunahkan untuk memanjangkan bacaan kita dan juga dalam sujud kita atau ruku' kita. Membaca tasbih sebanyak-banyaknya, selama-lamanya, ya, di dalam ruku' dan sujud. Itu sunnah. Ya. Minimal menyamai, ya, atau hampir bersamaan lah dengan berdirinya. Ya, rukunya itu hampir sama lamanya dengan berdiri. Begitu sujud. Wal jahru fi qiraatil khusufi liqamarin. Sunnah untuk membaca jahar, membaca dengan bacaan keras, suara lantang, mengeraskan suara. Fi qiraatil khusufi liqamarin, di dalam bacaan sholat gerhana rembulan. Kapan itu waktu gerhana rembulan? Gerhana rembulan itu waktunya yaitu mulai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari baru di situ ada gerhana rembulan. Kalau seandainya terjadi sebelumnya, ya maka mau sholat apa? Ya, karena waktu sholatul jahar gerhana itu terbenam matahari. Setelah terbenam matahari baru dimulai sholat gerhana rembulan. Paham? Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Itu waktu sholat gerhana rembulan. Terbenam matahari sampai terbit matahari. Bukan terbit fajar, bukan. Terbit matahari.
Sehingga kadang setelah subuh masih ada waktu. Kadang setelah subuh ada gerhana rembulan. Maka tetap disunahkan untuk menjalankan sholat gerhana tersebut. Wasirru fil kusufi, dan disunahkan untuk melirihkan suara di dalam sholat gerhana matahari. Ya. Dari kapan? Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, habis. Terbenam matahari, habis. Mulai dari sampai terbit matahari, berarti gerhana rembulannya habis. Jadi dengan terbit matahari, ya, mulai gerhana matahari. Terbenam matahari itu waktu terakhirnya gerhana matahari. Mulai dari terbenam matahari berarti mulai waktu sholat gerhana rembulan. Karena gerhana rembulan malam. Kemudian sampai kapan? Sampai terbit matahari. Jadi setelah subuh mau menjalankan sholat gerhana diperbolehkan. Kan setelah subuh, hatta setelah subuh. Karena memang sholat gerhana itu termasuk daripada sholat idzatis sabab, yang memiliki sebab al-muqarin, yang bersamaan dengan sebab tersebut. Gitu. Yang tidak diperbolehkan sholat setelah subuh itu sholat allati laisa laha sabab, yang tidak memiliki sebab, atau laha sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir. Sebabnya mutaakhir itu yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Wa khutbatani ba'daha kal jum'ah, kemudian disunnahkan untuk khutbah, ya, 2 khutbah. Pertama dan kedua seperti sholat Jumat. Khutbahnya seperti kal jumu'ah, seperti sholat Jumat. Ya. Paham nggak? Khutbahnya seperti sholat Jumat. Setelah sholat, kemudian khutbah. Kemudian kalau seandainya salat sendiri, layak tub. Salat sendiri tidak khutbah. Kalau seandainya perempuan salat gerhana, nggak ada khutbah. Perempuan nggak ada khutbah. Tapi kalau seandainya ada perempuan yang menjadi khutbah, yang khatib atau khutbah, ya, perempuan nih, ada jamaah perempuan di musala khusus perempuan mengadakan sholat gerhana, ya, tidak disunahkan untuk khutbah. Tapi kalau seandainya khutbah boleh, tidak sunnah. Perempuan yang sunnah khutbah itu laki-laki berjamaah. Kalau laki-laki sendiri tidak disunahkan khutbah. Kalau perempuan berjamaah tidak disunahkan khutbah. Tapi kalau seandainya ada perempuan, jamaah perempuan, kemudian ada satu yang khutbah, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sunnah tidak, haram enggak, boleh saja. Hanya sekedar boleh, ya. Bukan suatu kewajiban, bukan kesunahan, bukan keharaman. Ya. Terus jaiz, boleh saja, la ba'sa, tidak apa-apa. Gitu. Kalau seandainya ada kumpulnya waktu fardu sama sholat gerhana, mana yang dahulukan? Qaddim ala fardin biwaktin wasi'ah. Dahulukan sholat fardu, kemudian baru sholat gerhana. Contoh, gerhana setelah subuh. Subuh dulu, baru sholat gerhana. Bukan gerhana dulu, baru sholat subuh. Gerhana setelah maghrib, isya selesai masalah. Maghrib dulu baru sholat gerhana. Kalau setelah isya berarti lama. Ya, karena gerhana matahari, karena gerhana rembulan, lihatin sini. Gerhana rembulan itu kadang mulainya bisa sebelum maghrib. Jam 5 dia gerhana, karena memang seperti kita jelaskan kemarin, dalam hitungan-hitungan tertentu, hisab tertentu, ini matahari dan rembulan dalam satu tempat, ya, pas begitu dalam perputarannya. Nah, kadang terjadi sebelum maghrib. Apakah sudah disunahkan untuk sholat gerhana rembulan? Belum.
Salat gerhana rembulan itu di malam hari. Kapan itu waktunya? Ba'da salatil maghrib. Ba'da ghurub syams, setelah terbenam matahari. Nah, setelah terbenam matahari ternyata masih tersisa sedikit. Bagaimana? Apabila waktu tersebut masih banyak, waktu gerhananya, maka didahulukan salat fardu. Tapi kalau seandainya terbenam matahari hanya 5 menit, matahari terbenam, kemudian setelah itu selesai waktu gerhana, sholat gerhana dulu. Gerhana baru salat fardu. Kenapa? Kalau kita sholat fardu dulu, gerhananya habis. Dan sholat gerhana tidak bisa diqadha. Ya, ini qaddim ala fardin bi waqtin wasi'ah, dahulukan salat fardu apabila waktunya panjang. Waktu gerhananya. Tapi kalau seandainya gerhananya mau habis 5 menit nih, setelah terbenam hanya 5 menit, setelah itu habis gerhana rembulan, maka sholat gerhana sebentar, langsung sholat. Kalau sholat maghrib dulu, bismillahirrahmanirrahim, apalagi imamnya yufa, al-hafidh, al-baqarah dibaca, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gerhana sudah selesai habis. Sholat gerhana tidak disunahkan untuk diqadha, dan tidak ada qadha pada saat gerhana. Kalau sudah selesai, ya selesai. Begitu. Makanya qaddim ala fardhin bi waqtin wasi'ah, dahulukan salat fardu dengan waktu yang luas. Kalau waktunya luas. Tapi kalau memang waktunya itu sempit, maka salat gerhana cepat salat gerhana. Kemudian baru salat fardu. Paham? Begitu. Jadi qaddim ala fardhin bi waqtin wasi'ah. Terus khutbahnya bagaimana? Kalau memang waktunya hampir habis, belum sholat fardu, sholat gerhana dulu, ya, kemudian sholat fardu. Khutbah tidak wajib, tidak sunnah, hanya sunnah saja, tidak wajib. Gitu. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan saat fardu habis, ya fardu dulu lah, wajib. Kalau seandainya di hari Jumat ada gerhana matahari, yaktubu laha, tsumma yusalliha, tsumma yusallil kusuf, tsumma yaktubu laha. Ya. Jadi kalau seandainya salat gerhana, ada gerhana di hari Jumat, gerhana matahari. Bagaimana gerhana matahari di hari Jumat? Khutbah untuk salat Jumat. 2 khutbah kan? Selesai. Salat Jumat. Dilanjut salat gerhana, khutbah lagi. Khutbah lagi. Karena khutbah yang pertama tadi adalah khutbah untuk salat Jumat. Setelah salat Jumat, salat gerhana. Setelah salat gerhana disunahkan untuk khutbah lagi. Jadi khutbahnya 2 kali. Ya begitu. Kalau Jova, alhamdulillah double ini. Ya, double ini. Aduh. Salat khutbah, salat Jumat, salat gerhana, khutbah lagi. Waduh. Kata Jova, ini apa namanya, anugerah yang tidak ternilai harganya. Begitu. Ditambah lagi salat jenazah. Gerhana jenazah nih, tambah lagi nih. Ya. Falawis tama'id au kusuf wa jenazah. Kalau seandainya kita kalau seandainya tadi ya, berarti kalau seandainya ada salat jenazah, berarti khutbah Jumat, sholat Jumat, sholat gerhana, khutbah gerhana, sholat jenazah. Ya, baru selesai. Berapa itu? Banyak banget tuh. Belum sambutannya. Tahlilnya. Waduh. Talqin mayit. Ini benar-benar hari berkah kata Syekh Pak. Begitu. Hari Jumat. Jumat mubarakah katanya. Jumat penuh berkah. Kalau seandainya ada salat Id, ada gerhana jenazah. Id, gerhana jenazah. Maka yang dahulukan salat jenazah terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang jenazah lebih dahulukan. Lebih didahulukan. Gitu.
lima yukhsha min taghayyuril mayyit bi ta'khiriha. Dan salat jenazah fardu kifayah. Wa in istama'a fardun wa janazah wa lam yadhik waqtuhu qudimatil jenazah. Kalau seandainya ada salat fardu, ada salat jenazah. Ya. Dan salat fardu tidak yadhikil waqt, didahulukan salat jenazah. Ini yang tertera di sini seperti itu. Tapi al-amal fardu dulu baru jenazah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu, ya. Kalau seandainya dia sholat nyolatin mayit, kemudian sholat fardu, sama-sama juga nunggu. Mendingan sholat fardu, kemudian sholat jenazah diangkat. Ya enggak? Begitu. Tapi kalau sholat gerhana, tadi sholat khutbah Jumat, gerhana, sholat jenazah dulu. Karena jenazah lebih dulu. Jenazah fardu kifayah. Sedangkan gerhana sunnah. Yang fardu ain, fardu kifayah, baru sunnah. Ya, sholat gerhana, baru khutbah, ya begitu. Itu sunnahnya seperti itu. Faham ini? Ini hal-hal yang berhubungan dengan sholatul kusuf wa sholatul khusuf. Kalau pakai ka, ya, kaf itu kusuful syams. Kalau kha khusuful qamar. Ya, begitu. Gerhana matahari dan gerhana rembulan. Begitu. Ada gerhana lain? Ya, ada gerhana lain? Enggak ada. Gerhana ada dua. Gerhana matahari dan gerhana rembulan. Begitu. Bintang nggak ada gerhananya. Ya. Bintang tidak ada gerhananya. Begitu. Gerhana. Dulu ketika ada gerhana berpas-pasan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim, ya, putra Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahad. Ya. Rembulan, matahari tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang. Tidak terjadi karena kematian seseorang. Begitu. Wah, dia mati gara-gara gerhana, enggak juga. La limauti ahad. Begitu. Tapi memang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan matahari bersinar dan juga kadang matahari itu tertutup dengan sesuatu sehingga terhalang cahaya untuk menuju ke bumi tersebut. Begitu. Terhalang cahaya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau matahari tidak menyinari bumi, ya, dibikin seperti itu terus. Matahari tertutup sehingga tidak bisa tidak bisa memberikan cahaya kepada bumi. Bisa-bisa aja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.